Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Santi Hairani, MSI, selaku pembimbing jurnal reading saya. Perkenalkan, saya Alvina Febriani, Koas Gigi Angkatan 42, yang akan mempresentasikan laporan kasus yang berjudul Kista Ductus Nasopalatina Agresif dengan kerusakan total tulang palatum. Laporan kasus ini membahas kista ductus nasopalatina pada pasien pria yang berusia 40 tahun. Kasus ini sesuai dengan kista ductus nasopalatina yang umumnya terjadi pada usia 40-60 tahun dan lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Pasien mengeluhkan nyeri dan pembengkakan berulang di daerah ruang antara permukaan gusi dan bibir bagian depan sejak 2 minggu terakhir, dan gejala berkurang secara spontan setelah keluarnya cairan dari hidung. Keluhan pembengkakan yang dialami pasien merupakan keluhan kista ductus nasopalatina secara umum. Namun, pasien mengalami pembengkakan berulang yang terjadi karena keluarnya cairan kista dari rongga hidung yang membuat lesi mengecil dan akan kembali membesar saat ukuran lesi bertambah. Bertambahnya ukuran lesi dapat menyebabkan perluasan pembengkakan ke bagian depan seperti pada kasus ini, dan juga dapat terjadi penekanan pada saraf nasopalatina yang menyebabkan rasa nyeri. Terjadinya pembengkakan berulang dan rasa nyeri yang dialami pasien juga dimungkinkan karena terjadi infeksi pada lesi. Pada pemeriksaan klinis ekstraoral tidak ditemukan limfadenopati, dan umumnya kista ductus nasopalatina jarang menyebabkan kelainan pada wajah pasien. Pada pemeriksaan klinis intraoral, ditemukan pembengkakan fluktuatif dengan batas tegas di daerah midpalatal antara gigi 11 dan 21 yang menghilangkan vestibulum labial gigi 12-22, yang meluas ke arah posterior palatum hingga ke premolar. Pada aspirasi, ditemukan cairan berwarna kuning bercampur darah. Gigi 11 dan 21 pasien non-vital, nyeri saat palpasi, dan mobility derajat 1 dalam arah bukopalatal tanpa gerakan di daerah koronal apikal. Pasien memiliki kebersihan mulut yang buruk, peradangan gingiva dengan poket gingiva di kedua gigi insisif sentral, dan mengalami perdarahan di keseluruhan gusi. Pembengkakan fluktuatif pada midline antara gigi 11 dan 21 yang dialami pasien merupakan ciri kista ductus nasopalatina secara umum, yang dapat meluas ke posterior palatum serta ke bagian labial menghasilkan pembengkakan di vestibulum labial seperti di kasus ketika ukuran lesi membesar. Pada kasus ini, pasien mengalami pembengkakan besar dan berulang, terjadinya remisi spontan, serta mengeluhkan nyeri, yang mana hal ini merupakan temuan yang tidak umum pada kista ductus nasopalatina, sehingga perlu dilakukannya aspirasi untuk melihat jenis lesinya dan melihat apakah lesinya termasuk lesi yang ganas atau tidak. Hasil aspirasi mengindikasikan lesi berupa kista. Pada kasus kista ductus nasopalatina, umumnya kondisi gigi 11 dan 21 vital. Namun, pada kasus ini pasien memiliki kondisi gigi 11 dan 21 yang non-vital. Namun, tidak dijelaskan alasan mengenai penyebabnya. Hal ini mungkin dikarenakan kebersihan rongga mulut pasien yang buruk dan peradangan gingiva dengan poket gingiva 5 mm pada gigi insisif yang menjadi faktor penyebab gigi pasien non-vital. Pada kasus gigi 11 dan 21 pasien nyeri saat palpasi yang dikarenakan adanya peradangan gingiva dan juga pada gigi tersebut mengalami mobility derajat 1 yang dikarenakan lesi meluas ke bagian labial dan mendorong akar gigi tersebut. Berikut merupakan hasil gambaran radiografi periapikal dan oklusal. Pada foto periapikal, terdapat gambaran radiolucent unilokuler dengan epicenter lesi berada di antara akar gigi 11 dan 21, localized, unilateral, single, berukuran kurang lebih 2 cm, berbatas jelas sklerotik, berbentuk pear-shape, menyebabkan displacement akar gigi 11 dan 21 ke arah distal dan hilangnya lamina dura, serta terjadi resepsi akar eksternal pada gigi 21. Sedangkan pada foto oklusal, terdapat gambaran radiolucent unilokuler dengan epicenter lesi berada di midline anterior maxilla di antara akar gigi 11 dan 21, meluas ke posterior palatum hingga ke insisif lateral, localized, unilateral, single, berukuran 3x2 cm, berbatas jelas punch out, berbentuk oval, dan menyebabkan displacement akar gigi 11 dan 21 ke arah distal dan hilangnya lamina dura serta terjadi resorpsi akar eksternal pada gigi 21. Pada kasus ini juga dilakukan foto panoramik, yaitu terdapat gambaran radiolucent unilokuler dengan epicenter lesi berada di antara apikal gigi 11 dan 21, meluas ke gigi insisif lateral dan ke lantai nasal fossa, localized, unilateral, single, berukuran kurang lebih 2 cm, berbatas jelas sklerotik, berbentuk heart shape, dan menyebabkan displacement akar gigi 11 dan 21 ke arah distal.
Berdasarkan hasil 3 foto radiografi yang telah dilakukan, menunjukkan gambaran radiolusin dengan epicenter lesi berada di midline anterior maxilla antara gigi 11 dan 21, berbatas jelas sklerotik, berbentuk pear shape, dan menyebabkan displacement akar gigi, sehingga ditegakkan suspek radiodiagnosis kista ductus nasopalatina. Umumnya, kista ductus nasopalatina memiliki batas lesi jelas terkortikasi, namun pada kasus memiliki batas sklerotik. Hal ini dikarenakan mungkin terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh gigi 11 dan 21 yang non-vital. Pada kasus ini, terjadi resorpsi akar eksternal pada gigi 21 dan hilangnya lamina dura pada gigi 11 dan 21, yang mana kedua hal tersebut jarang terjadi pada kasus kista ductus nasopalatina. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tekanan dari lesi yang besar, namun juga kemungkinan akibat dari gigi 11 dan 21 yang non-vital. Pada kasus di jurnal ini dilakukan 3 foto radiografi, yaitu periapikal, oklusal, dan panoramik, dikarenakan ukuran lesi yang cukup besar. Foto periapikal dilakukan untuk melihat efek lesi terhadap jaringan pendukung seperti hilangnya lamina dura dan ruang ligamen periodontal, serta terhadap gigi yang berdekatan seperti resorpsi akar eksternal. Sedangkan foto oklusal dilakukan untuk melihat perluasan lesi dalam arah labial atau palatal, dikarenakan lesi meluas ke arah vestibular labial dan posterior palatum. Serta foto panoramik dilakukan untuk melihat perluasan lesi ke arah superior dan efek terhadap jaringan sekitar seperti distorsi nasal septum. Pada dasarnya, lesi merupakan suatu tonjolan 3 dimensi yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar, serta bentuknya yang tidak selalu simetris. Sedangkan foto radiografi konvensional adalah 2 dimensi, sehingga akan menghasilkan gambaran yang superimpos. Pada kasus ini, foto periapikal dan oklusal menunjukkan batas dan bentuk berbeda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam arah pengambilan foto. Untuk batas, hal ini dikarenakan adanya bagian dari lesi yang mengalami inflamasi, sehingga dapat menunjukkan reaksi tulang di bagian tertentu dan hanya terlihat dengan teknik yang sesuai. Sedangkan untuk bentuk, mungkin dikarenakan lesi memiliki bentuk yang tidak simetris, sehingga jika dilihat dari arah yang berbeda akan menampilkan bentuk yang berbeda pula. Dan juga dikarenakan adanya superimpos dengan struktur lain, sehingga menghasilkan bentuk yang berbeda. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, diagnosis banding yang paling mirip dengan kasus di jurnal yaitu kista radikuler, karena memiliki persamaan lesi dengan gambaran radiolusin unilokuler berada di sekitar sepertiga apikal gigi insisif sentral maksila, berukuran kurang lebih 2 cm, berbatas jelas sklerotik, menyebabkan displacement akar gigi yang berdekatan, hilangnya lamina dura, dan resorpsi akar eksternal. Selain itu, adanya gigi 11 dan 21 non-vital mendukung diagnosis dari kista radikuler. Kasus pada jurnal ini tidak terdiagnosis sebagai kista radikuler karena epicenter lesi berada di midline anterior maxilla di antara akar gigi 11 dan 21. Sedangkan seharusnya epicenter lesi kista radikuler tepat berada di sepertiga apikal gigi 11 atau 21. Pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan CBCT karena adanya keluhan keluarnya cairan dari hidung dan pada foto panoramik terlihat lesi meluas ke arah lantai nasal fossa. Namun, karena kualitas foto panoramik yang tidak begitu baik, sehingga tidak dapat dipastikan apakah lesi telah mengenai atau masih ada jarak dengan lantai nasal fossa. Tujuan dari pemeriksaan CBCT yaitu untuk mengevaluasi lesi dalam gambaran 3 dimensi, mendeteksi posisi dan perluasan kista dengan akurat, mengetahui kedekatan dengan lantai nasal fossa, serta untuk merencanakan prosedur bedah yang tepat. Hasil pemeriksaan CBCT dalam pandangan koronal menunjukkan adanya rongga di daerah anterior maksila dengan masih terdapat jarak sekitar 7 mm antara lesi dengan lantai nasal fossa. Serta antara gigi 11 dan 21 masih terdapat tulang alveolar pada daerah servikal sekitar 3-4 mm. Sedangkan pandangan aksial menunjukkan terjadi kerusakan total dan perforasi pada lantai nasal fossa dan palatum keras. Hasil CBCT menunjukkan bahwa lesi ini bersifat agresif karena adanya kerusakan yang luas pada tulang palatum dan tulang alveolar. Rencana perawatan pada kasus ini yaitu dilakukan perawatan saluran akar gigi 11 dan 21, scaling, splinting dengan menggunakan arch bar, dan dilanjutkan dengan bedah enukulasi pada kista serta kuretase. Perawatan saluran akar dilakukan sebelum pembedahan dikarenakan gigi 11 dan 21 pasien non-vital yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada saat pembedahan yang disebabkan karena kontaminasi bakteri dari saluran akar yang non-vital. Scaling dilakukan untuk menghilangkan plak dan kalkulus yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya infeksi karena serpihan dari kalkulus dapat masuk ke area pembedahan.
Splinting dilakukan dari gigi 14 sampai 24 menggunakan arch bar karena gigi pasien mobility dan tulang bagian servikal antara gigi 11 dan 21 yang tinggal sedikit yang terlihat dari hasil CBCT. Bedah enucleasi dilakukan dengan pendekatan labial dan palatal. Hal ini dikarenakan lesi memanjang dari anterior maksila hingga ke palatum. Bedah ini dipilih dengan pertimbangan batas lesi yang jelas dan untuk mencegah terjadi kerusakan daerah sekitar. Pilihan lain dari perawatan ini yaitu marsupialisasi dan reseksi. Tidak dilakukannya marsupialisasi karena teknik ini akan meninggalkan dinding dan rongga kista, yang mana pasien akan mengalami kesulitan dalam pemeliharaan rongga tersebut. Pertimbangan tidak dilakukannya reseksi karena kedekatan dengan jaringan sekitar seperti rongga hidung dan sinus maksilaris, serta dapat terjadi kerusakan saraf karena di daerah maksila banyak terdapat saraf dan pembuluh darah. Pada kasus ini, sebaiknya dilakukan kuretase setelah enucleasi. Hal ini dikarenakan ada sebagian dari batas lesi yang tidak memiliki garis radio opak dan lesinya yang bersifat agresif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir rekurensi. Dan juga sebaiknya dilakukan pencakokan tulang yang bertujuan untuk menggantikan tulang yang hilang di daerah anterior maksila dan palatum yang mengalami perforasi, serta membantu regenerasi tulang yang lebih cepat. Namun, pasien tidak bersedia dilakukan prosedur tersebut. Hal tersebut kemungkinan akan menyebabkan terjadinya avulsi pada gigi 11 dan 21 karena telah terjadi kehilangan tulang yang banyak di daerah mesial gigi tersebut, dan juga akan menyebabkan proses pembentukan tulang yang berlangsung lama. Selanjutnya, setelah pembedahan akan dipasangkan plat akrilik palatal untuk mendukung mukosa palatal dan melindungi daerah yang perforasi agar makanan atau minuman tidak masuk ke hidung dan saluran pernafasan, serta membantu mengembalikan fungsi berbicara, mengunyah, dan menelan dengan baik. Berikut merupakan pemeriksaan histopatologi yang dilakukan setelah pembedahan untuk mengetahui diagnosis definitif dari kista tersebut. Hasilnya ditemukan kapsul fibrosa dengan epitel squamosa berlapis yang mengindikasikan jaringan yang diperiksa merupakan kista ductus nasopalatina. Follow up dilakukan untuk mengevaluasi hasil perawatan dan penyembuhan pasca bedah. Pada kasus di jurnal ini tidak menyebutkan apakah pasien dilakukan follow up atau tidak. Namun, follow up harus tetap dilakukan minimal 6 bulan sampai 3 tahun untuk penyesuaian plat akrilik apabila telah terjadi pembentukan tulang, mengobservasi penyembuhan pasca bedah dengan melihat tulang trabekular melalui fotoradiografi dan memastikan tidak terjadi rekurensi. Walaupun tingkat rekurensi dari kista ini rendah, yaitu mulai dari 0% hingga 11%. Kesimpulannya, radiodiagnosis dari kasus ini adalah kista ductus nasopalatina. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, terlihat gambaran radiolucen unilokuler dengan epicenter lesi berada di midline anterior maksila di antara akar gigi 11 dan 21, berbatas jelas sklerotik, berbentuk pear shape, dan menyebabkan displacement akar gigi. Namun, kasus pada jurnal ini langka karena kista mengalami infeksi sehingga lesinya menjadi agresif, yang ditandai dengan adanya perforasi pada tulang palatum anterior dan ukuran lesinya yang besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.